Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kelas Big Data, dan pada topik malam ini kita akan berdiskusi terkait chapter ke-13, yaitu Big Data Visualization. Big Data Visualization. Jadi di dalam Big Data, kadang-kadang kita menghadapi suatu kondisi di mana data tersebut perlu divisualisasikan. Jadi seperti clustering. Seperti apa sih visualisasinya? Ya, kita di Python bisa membuat visualisasi dari data menggunakan Python, atau menggunakan di R kita bisa ggplot, ataupun menggunakan RapidMiner, SPSS Modeler, dan lain sebagainya. Namun, untuk bisa mendapatkan visualisasi yang lebih komprehensif, diperlukan suatu software yang lebih capable untuk bisa melihat data tersebut dari berbagai macam perspektif yang berbeda. Dan saat ini tools di dalam data visualisasi yang paling tren saat ini adalah menggunakan Tableau. Oke, so apa agenda kita hari ini? Yaitu kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan data visualisasi, apa itu Tableau, kenapa kita perlu menggunakan Tableau, dan apa saja job trend di dalam Tableau, company apa saja yang sudah menggunakan Tableau, siapa yang perlu menggunakan Tableau, bagaimana arsitektur dari Tableau, bagaimana Tableau visualization, dan real-time use case. So, what is data visualization? Data visualization itu allow us visual access kepada huge amount of data in easily digestible visuals. Jadi digestible itu artinya yang bisa kita digest, bisa kita makan, ya. Jadi visual yang bisa kita mudah mengerti. Jadi kadang-kadang data itu sedemikian rupa sehingga kita sulit untuk memahaminya, kecuali kalau data tersebut kita bisa visualisasikan. Seperti ketika kenapa dia cluster 1, kenapa dia cluster 2, kenapa dia cluster 3. Jadi kalau kita menjawabnya secara, oh dia similarity-nya tinggi, bla bla bla, nggak cukup. Jadi kita barangkali untuk meyakinkan klien, kita perlu melakukan visualisasi data. Dia ada di mana posisi koordinatnya data tersebut. Oh, dia ada di koordinat A, di koordinat B, dan lain sebagainya. Dan koordinat tersebut itu dekat dengan cluster dari cluster tersebut. Cluster A misalkan. Jadi kita bisa mengukur secara Euclidean distance, jaraknya paling dekat dengan cluster A. Jadi data visualisasi memberikan kita opportunity untuk mendigest data visual tersebut, ya, dan kita lebih paham apa yang terjadi dengan data tersebut. Saya pernah dapat kasus untuk melihat aliran dana dari suatu rekening ke rekening lain. Jadi kita bisa menggunakan visualisasi data. Kalau kita berdasarkan data transaksi, kita kan sulit melihatnya. Ya, jadi saya waktu itu menggunakan JP untuk melihat visualisasi data. Jadi JP ini juga bisa diadopsi oleh Tableau ternyata sekarang. Jadi dari Tableau dia bisa melihat kemana saja aliran dana tersebut mengalir menggunakan Tableau. So, well-designed data graphics are usually the simplest and at the same time the most powerful.
well-designed data graphics. Jadi di dalam data visualisasi, bagaimana kita memvisualisasikan sebuah data, ya, merupakan kekuatan dari kita. Bagaimana kita memvisualisasikan data menggunakan berbagai perspektif. Kalau yang pakai 2 dimensi, yang pakai 3 dimensi, ya, itu bisa menjelaskan kepada apa sebetulnya yang terjadi dengan data tersebut. So you can explain, ya, analisa Anda untuk berdasarkan data visualnya. Dan dibutuhkan suatu daya halusinasi Anda, untuk daya kreativitas Anda, untuk bisa membuat data tersebut, melihat data tersebut dari sudut atau perspektif yang berbeda dengan orang lain. Ya. Kemudian, power of data visualization. When viewed in a tabular format, all the 4 quartets looks similar. Jadi kalau kita lihat secara tabular format, ini datanya mirip-mirip aja. XY, XY, XY ini data angkanya. Tetapi ketika kita pindahkan kepada graphical data visualization, maka dia akan membentuk, oh ternyata koordinatnya itu seperti ini. Dia linear. Oh, ternyata koordinatnya seperti ini. Sigmoid. Oh, ternyata datanya seperti ini. Linear. Oh, ternyata datanya seperti ini. So, kita bisa mendeskripsikan data ini seperti apa. Oh, ini datanya seperti apa? Apakah ini terdistribusi secara normal? Ataukah dia distributed yang dia tidak normal? Jadi, parametrics, ya. Ada yang normally distributed, ada yang non-parametric, yang tidak terdistribusi secara normal. Dan treatment kepada data yang tidak terdistribusi secara normal berbeda dengan treatment yang diberikan kepada data yang terdistribusi secara normal. Jadi ketika kita melihat sebuah data, saya harus melakukan apa pendekatan big data analytics yang cocok. Anda bisa melihat apakah dia terdistribusi secara normal atau tidak. Kalau dia normally distributed, you can do anything. Tetapi kalau dia non-parametrics atau tidak terdistribusi secara normal, pendekatan Anda berbeda. Bisa menggunakan structural equation model yang menggunakan partial square. Nah, itu ada lagi nanti materinya. Ya. Structural equation model. Jadi menggunakan Python juga bisa menggunakan structural equation model, partial square model. Nah, tapi itu sedikit lebih advance karena dia multiple Y. Y-nya dia multiple. Ada multinomial ya, X-nya ramai. Tapi ada juga yang dia multinomial terhadap multi terhadap dependent variabelnya. Ada berbagai Y. Jadi dia bisa melihat berbagai kondisi. Ya. Alright. Kemudian di dalam data visualization, apa yang terjadi? Terjadi integrated different datasets yang itu masuk ke dalam inputs data. Ada yang datanya berupa teks, ada yang datanya berupa table, ada yang datanya berupa data Android, ada yang berupa JSON, ada yang berupa data crawling dari website, ada data dari log dari laptop, ada data sensor dari kartu masuk, ada data macam-macam. Ya. Ini data terintegrasi, ya, antara satu dengan yang lain, dengan unique relationship-nya biasanya menggunakan ID ya, atau menggunakan customer identification file atau customer identification number atau nomor KTP. Nah, itu bisa dilihat. Atau nomor IP address. Jadi kita
mengintegrasikan data tersebut, ya bisa saja dengan IP address, ada KTP, data ini pakai KTP, dia terintegrasi dengan KTP, data ini pakai IP address, terintegrasi dengan IP address, data ini berdasarkan nomor induk kependudukan, data ini berdasarkan nomor SIM, dan lain sebagainya. Dan itu terintegrasi ke dalam satu data big data yang besar. Ya. Kemudian masuk ke dalam data input. Kemudian data ini masuk ke dalam analisa mesin. Jadi kita analyze, datanya kita analisa, kita lihat secara deskriptifnya mana yang missing data, kemudian kita normalisasi, kita modeling, ya, dan kemudian baru masuk kepada visualisasi. Oke, ternyata ada clusteringnya, ada visualisasi seperti apa? Ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya. Oke, ada banyak cluster. Kemudian dari visualisasi tersebut baru kita bisa, oke. Kadang-kadang ada orang yang harus lihat visual, kadang-kadang ada orang yang dia nggak perlu lihat visual, langsung lihat secara secara output. Tapi kalau kita di dalam storytelling menjelaskan kepada klien, menjelaskan dengan data visual is more easier. Kenapa? Karena picture tells 1,000 words. Gambar menjelaskan ribuan kata. Daripada Anda jelaskan berbuih-buih, similarity-nya tinggi, kemudian standar, saya menggunakan standar scalar dan lain sebagainya, terus ditemukan mereka memiliki similarity. Kadang-kadang people still cannot get it. Begitu Anda munculkan gambarnya, dia ini mirip-mirip ya Pak ya. Iya. So that picture can tell 1,000 words. Kemudian, what is Tableau? Tableau merupakan groundbreaking data visualization software yang dibuat oleh Tableau Software. Ya. Si Tableau itu bisa connect easily kepada any source of data. Ya. Baik itu data warehouse secara corporate, pakai Excel, web-based data, JSON data, dan lain sebagainya. Ya. Dan allow the customer to spend more time on data analysis and less on data wrangling. Jadi ketika Anda sudah terkoneksi, Anda bisa, jadi ada dua alternatif ya. Bisa Anda integrasikan datanya di luar Tableau, kemudian datanya selesai baru dimasukkan ke Tableau, atau Tableau bisa terkoneksi dengan data warehouse Anda, dengan SQL Anda, dengan Oracle Anda, dengan website Anda, dengan Excel Anda, kemudian baru diintegrasikan di dalam Tableau untuk menghasilkan data yang Anda butuhkan. That can also happen, ya. Jadi Anda ngejahit datanya di Tableau. Tapi bisa juga kita ngejahit datanya di luar Tableau. Rekomendasi saya sih menjahit datanya di luar Tableau agar si Tableau-nya tidak terlalu berat ya untuk integrating the data. So, setelah kita integrate the data, kemudian kita analisa, dan kemudian baru kita visualisasikan. So, kenapa kita saat ini banyak menggunakan Tableau? Ya. Saya tidak mengatakan kita harus menggunakan Tableau. Can be Tableau, can be Power BI, ya, can be Pentaho juga ada visualisasi, D3, ya, kemudian can be visualisasi, ClickView, ya, banyak sekali macam dan ragamnya. So, tetapi untuk visualisasi saya yang saat ini saya lebih arahkan ke Tableau, ya. So, kenapa menggunakan Tableau? Karena banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki oleh Tableau. Baik dia memiliki flexibility di dalam data, jadi dia bisa fleksibel, mau source-nya apa aja dia bisa baca.
Anda datanya di SQL, dia connect. Anda datanya di cloud, dia connect. Asal konektornya ada ya. Konektor dari SQL-nya untuk ke Tableau atau dari Tableau-nya ke SQL ya, ada konektornya di sana. Biasanya itu sudah embed di dalam Tableau-nya. Oke. Kemudian intuitive platform. Jadi kita drag and drop-nya lebih enak ya. Kemudian interactive visuals. Visual itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Jadi dia menarik sekali. Dan quick production time. Dia ngerendernya dia cepat ya. Tapi kelemahannya Tableau, dia untuk publish dia harus ada Tableau server. Jadi ada dua Tableau. Satu Tableau developer dan satu lagi Tableau server. Tableau untuk develop, kita mendevelop kita punya dashboard atau kita punya model, dan kalau kita mau publish itu ke website kita, harus ada lagi Tableau publisher ya, Tableau servernya dia. So, apa yang menjadi Tableau job trends and companies? Dan company apa saja yang menggunakan Tableau? Jadi, ada apa saja job trends? Jadi, banyak sekali penggunaan data visualisasi saat ini. Yang paling tinggi saat ini adalah Tableau. Ya. Kemudian yang kedua adalah ClickView. Kemudian, IBM Data Stage. Saya dulu pernah pakai nih IBM Data Stage. Ya, IBM Data Stage. Jadi kita untuk bikin menggunakan IBM. Kemudian IBM Cognos. Ya, belum pernah pakai saya. SSRS ini menggunakan SQL. SSRS saya pernah pakai ini untuk visualisasinya. MicroStrategy dan Oracle OBEE. Saya udah pernah pakai OBEE, saya pernah bikin BI dashboard. SSRS SQL saya pernah pakai, Cognos pernah coba, Data Stage saya pernah produksi pakai, Tableau saya pernah pakai. Ada 5 di antara ini. ClickView saya pernah tes 6. MicroStrategy saja yang saya ternyata belum pernah pakai ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 saya pakai semua. Dan paling ya, kalau kelebihan dan kelemahannya ada. Kalau Tableau kita harus untuk publish kita harus pakai Tableau server. Jadi ada 2 Tableau. Jadi nggak praktis ya. Harus pakai Tableau baru lagi, yang satu lagi untuk kita publish. Tapi kalau data stage ini pakainya IBM Data Stage ini sebetulnya dia nggak visualisasi sih. Data stage itu SAP ya. Enggak, betul. IBM Data Stage. Bukan buat nggak begitu bagus sebetulnya buat visualisasi. Ya. Paling bagus memang Tableau sama ClickView. Ini 2 ini yang dia head to head berdua nih. Ya. Oke. Dan company apa saja yang menggunakan Tableau? Jadi ada banyak. Hampir semua bank pakai. Ya. Di Indonesia semua bank pakai Tableau. Company juga pakai Tableau. Ya. Yes, banyak sekali yang pakai. And who should go for Tableau? Siapa aja yang perlu pakai itu? Business analyst. Ya, dia harus buat modeling dia visualkan. Business intelligence untuk real time dashboard. Ya, dashboardnya tiap saat berubah. Data berubah, dia berubah. BI professionals ya. Saya pernah di sini, saya bikin BI, kerjaan saya itu bikin BI aja tiap hari itu pernah. Tapi pakainya waktu itu pakai SAP, SAP. Kenapa SAP tidak ada di sini ya? Saya suka SAP juga sebetulnya. Kenapa SAP nggak ada di sini? Untuk SAP Excelsius, SAP Excelsius. I use SAP Excelsius before. Kemudian para statistician dan analis. Jadi mereka data besar dia visualisasikan juga menggunakan Tableau, ya. Data scientist karena dia mencari insights yang terdapat di dalam data. Apa yang menjadi insights data yang di mining dari data tersebut. Project managers, ya.
and must for professional who want to make a career in data visualization and business intelligence. Jadi data visualisasi, jadi people para high level management mereka biasa tuh nungguin tiap hari tuh nungguin tuh berapa dashboard Anda, berapa nih aplikasi yang masuk, berapa aplikasi yang ditolak. Jadi daripada dia ngelihat laporannya di SMS, dia tungguin tuh, ya. Dan itu ya dulu saya BI dashboard untuk beberapa grup, ya. Jadi kerjaan saya bikin BI dashboard real time, ya, pakainya pakai SQL sama SAP Excelsius, ya, macam lah. Jadi ya menarik. Jadi kalau Anda suka charting, ya, Anda suka bikin chart, saya setelah dari BI baru terjun ke data science. Jadi karena dari BI chart kita ngelihat secara historical, wah masalahnya di mana. Tapi kita dari BI itu kita nggak tahu bagaimana solusinya, nggak tahu. Karena kita cuma tahu BI chart-nya aja. We find the trouble, we find the problem, identifying the business problem. Itu kita dengan Tableau kita bisa cepat dapat, wah ada masalah di mana, dana turun, penjualan naik, dan sebagainya. Jadi kita bisa identifying the problem itu cepat sekali menggunakan Tableau. Karena dashboard-nya dia terupdate setiap saat. Ya. Tetapi untuk menemukan apa yang menjadi insights, nah itu kita harus go into big data analytics. Setelah big datanya didapatkan, analisanya didapatkan, kemudian kita visualisasikan kembali menggunakan Tableau. Oke. Bisnis problem kita dapetin, kita cari data insights-nya, kemudian kita visualisasikan dengan Tableau. Untuk melihat, oh oke, ternyata klasternya yang ini, ada berapa klaster terdapat. Oh, dananya tebel di mana? Kemana dananya ini mengalir? Dari akun mana ke akun mana? Ketahuan nanti supply chain-nya dia. Siapa saja yang menjadi distributornya? Siapa saja yang menjadi buyer-nya? Siapa saja yang menjadi intermediarinya? Ketahuan tuh dari pergerakan data. Kemudian bagaimana Tableau architecture? Jadi kalau Tableau architecture dari database, dari Netezza, dari SQL Server, dari Oracle, SAP, Teradata, SAS, Greenplum, IBM, Microsoft Dynamics untuk CRM, data API Twitter, Excel, Access, Doc, MySQL. Ini adalah list of data sources. Ya. Kemudian dari data ini bisa diekstrak, ya. Kemudian atau dia bisa ada repositorinya dan sebagainya. Kemudian setelah data itu diekstrak, kemudian dibaca oleh Tableau. Kemudian dari bisa menggunakan dibaca oleh Tableau dan kemudian dibentuk. Oke, saya bikin dashboard. Oke, saya mau bikin bagaimana pilihan visualisasi terhadap data ini. Atau Tableau-nya pun terkoneksi dengan Python ataupun R. Jadi ketika datanya dapat, koneksi dengan Python, jadi SQL-nya koneksi dengan Python, Python-nya membuat model, membuatkan datanya, modelingnya, kemudian terkoneksi dengan Tableau, data baru yang kelihatan ada di posisi mana nih koordinatnya dia terhadap centroid data. Jadi ada warna merah sebagai centroid, kemudian dapat koordinat-koordinat baru di luar, dan dia Euclidean distance-nya berapa, langsung diukur. Oh, ini dekatnya ke sana, ini dekatnya ke sana. Ya. So this is the Tableau architecture. Bagaimana visualisasinya? Jadi saya ada Tableau-nya ya. Sebentar, sambil kita buka, saya buka Tableau. Tableau.
Ya, sambil dibuka. Kemudian jadi untuk tabel ini kita bisa drag and drop, ya, fleksibel sekali. Drag and drop, datanya berubah. Ada bar graph, ada line graph, ada dual axis graph, ada dual axis. Jadi kita bisa melihat secara lebih dalam. Kemudian tableau visualization, jadi kita bisa berdasarkan geographics, kita bisa melihat kota mana yang paling tinggi untuk volumenya, ya, area graph, kemudian heat map, jadi kita bisa melihat secara RFM mana yang menjadi heat mapnya dia. Jadi kita bisa buat RFM model di Tableau. Jadi yang ini hijau, yang ini merah, ini kuning dan lain sebagainya, ya. Ya, kemudian Tableau visualization. Jadi kalau kita di market basket model, produk yang paling gede nomor 2, nomor 3, atau kombinasi mana yang paling tinggi, kombinasi A, B, C, BCF, CDE, segala macam, kita bisa membuat visualisasi secara kotak. Oh, kalau gitu yang volumenya gede yang ini nih, market basketnya. Oke, jadi kita bisa memvisualisasikan kepada market basket modelnya. Kemudian real time use case-nya, misalkan ini data movie ratings, kemudian dimasukkan ke Tableau, kemudian kita visualisasi, kemudian kita bisa melihat matching prediction with the actual box. Jadi kalau kita bisa melihat secara market basket, sesudah dia nonton drakor Vincenzo, dia akan nonton drakor Descendant of the Sun. Kemudian dia akan nonton drakor apa. Jadi kita bisa melihat market basketnya divisualisasikan ke dalam Tableau. Ya. Alright, itu terkait dengan Tableau. Any questions? Any questions about Tableau? Tableau susah dipelajarin nggak sih, Pak? Tableau susah dipelajarin? Nggak susah, Anda download aja. Tinggal drag and drop doang. Kalau di perusahaan tuh implementasinya buat apa aja, Pak? Kalau misalnya untuk bikin dashboard. Jadi Anda bikin BI dashboard, Business Intelligence Dashboard. Kayak begini nih. Obesity, nah, quality admission, S&P return, ini kalau di finance, ya. Stok saham, bagaimana pergerakan saham, kemudian storm tracking storm, kemudian flights, delay, yang mana yang delaynya tinggi, Virgin Air, tinggi delaynya, ya macam-macam. Jadi banyak ininya, kegunaannya, ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Alright, kemudian kita bisa open lagi Superstore. Tapi Pak, mau nanya Pak, untuk Tableau perlu ada nggak sih kayak ya Soko, kayak teknik khususnya, misalkan keterampilan dalam membaca grafik kayak tadi gitu kan, banyak banget tadi tuh dot spot-spotnya gitu, atau mungkin ya udah asal kita drag and drop aja gitu, kita langsung bisa baca secara gampang gitu, atau ada teknik khususnya apa gimana Pak? Ada juga, jadi kita bisa bikin rumus lagi di dalam. Jadi kita bisa bikin data baru, kita bisa bikin feature engineering di dalam Tableau. Jadi kita misalkan datanya ada 5 nih. Kayaknya datanya kurang ini. Saya harus bikin data tambahan baru nih. Kita bisa bikin data baru. Kita create data baru berdasarkan kombinasi dari variabel-variabel yang ada. Dan itu otomatis di-generate oleh Tableau.
untuk datanya. Jadi data kemudian dia tambahkan data baru. Nah, dan itu menggunakan rumus ya. Jadi ada triksnya ketika kita buat rumus untuk membuat data. Ini juga misalkan ini untuk dashboard kita, executive overview profitability, kemudian untuk product drill down, bagaimana dia furniture ada dari sisi funnelingnya dia, produknya dia. Nah, dari data seperti ini menjadi seperti ini ya. Customer. Nah, jadi ini seperti kayak clustering ya, profiling ya. Nah, ada untuk misalkan customer ranking, Sisen, kemudian Tamara, di mana dia? Ya, Tom. Jadi kita bisa lihat koordinatnya dia kepada centroid misalkan. Misalkan di centroidnya mana gitu ya. Yang si Clay lebih dekat ke centroid mana. Jadi kita bisa baca si masing-masing customer. Ya. Kemudian secara kapal misalkan shipping, ini untuk ini nama days to ship by product, staples, kapan dia jadwal berangkatnya gitu ya. Kemudian jadi shipmentnya kapan, kemudian performance per masing-masing bulan, si ini furniture performance-nya gimana, office supplies performance-nya gimana. Data ini juga kemudian bisa dirubah-rubah. Misalkan gini, ini kategori ya, based on kategori, ini berdasarkan sales. Kalau saya rubah ini ke sini misalkan. Nah, dia berubah lagi. Ya kan? Nah, jadi atau months-nya ke atas. Nah, jadi dia lebih drag and drop gitu aja. Segmennya naik ke atas. Jadi dia udah beda lagi dia mainnya. Nah, kemudian kita pilih ini. Atau ini nih. Nah, dia bisa lebih cara kategori. Ya. That. Nah, jadi drag and drop dari sini nih, dari order ID pindahin ke sini, ship date pindahin sini, ini pindahin sini. Jadi that easy, gampang sekali. Ya. Kemudian forecasting, segmen ini misalkan kita rubah color, misalkan menjadi edit color, kita rubah dari sini, biar oke. Kemudian forecast indicator kita pakai attributes. Nah, ini berubah lagi secara attributes. Kemudian forecast indicator jadi dimension. Oke. Kemudian oke. Bentar. Oke, dimension ya. Kemudian what if forecast. Nah, ini juga menggunakan forecasting ya. Ada what if di sini. Jadi kita ada what if forecast, kemudian dan lain seterusnya. Kemudian bisa juga, jadi dia sifatnya betul-betul fleksibel. Port indication. Jadi udah ya. Ini superstore kan. Port indication gimana? Saya buka nggak? Regional. Tadi regional. Oh, udah ya. Nah, jadi setelah ini, sebentar. Oh, ini yang regional. Tadi udah kita buka ya. Oke. Right. Oke. Jadi setelah ini jadi, kemudian baru menggunakan Tableau server kita publish. Jadi dia harus ada software kedua yang saya nggak punya untuk server. Jadi saya bikinnya ke Tableau aja. Kelemahan sampai developer aja. Kelemahannya adalah kalau di SAP Excelsius kita bisa generate berupa SWF file, shockwave file. Jadi kita bisa bawa data kemana-mana gitu. File terhadap dashboard yang kita bangun. Jadi datanya stay there. Jadi kita membuat bisa drag bisa
membuat dashboard yang kita bisa klik gitu ya. Nah, jadi misalkan ini kita tambahkan bottom gitu ya, so itu juga bisa ya. Jadi kita tambahkan di sini, misalkan ini giniin. Jadi kita bikin order date-nya kita kecilin. Nah, jadi kita bisa bikin button-nya di sini. Ya, churning rate-nya kalau dinaikin berapa angkanya. Jadi kita bikin skenario analisis. Ya, what if ya menggunakan what if analisis. Kalau bisnis growth-nya 60%, bagaimana pengaruhnya? Kalau churn rate-nya turun, berapa pengaruhnya? Jadi kita bikin skenario terhadap angka yang terjadi. Ya. Jadi kita bisa bikin skenario. Forecast, performance. Nah, kalau tahun 2001, 2012, 2013, kayak gimana nih angkanya? Ya, kemudian shipping. Kalau orderan tahun 2013, kemudian kuarter 3, kemudian regionnya selatan, kemudian ship mode-nya dia yang second class. Nah, jadi kita manajemen dia paling demen nih. Wah, jadi dia bisa lebih spesifik ketika mereka ingin membuat strategi gitu. Nggak secara umum begitu aja, jadi dia bisa lebih spesifik. Customer kategori misalkan saya mau lihat yang furniture aja, furniture segmennya untuk yang konsumer. Nah, ini furniture yang konsumen. Produknya saya sentral aja deh. Kemudian ini sentral ketahuan. Ini overview. Kalau saya profit rasionya saya naikin, di mana daerahnya yang kelihatan? Order rate-nya segini, daerah mana yang lebih yang warnanya udah hijau, mana yang merah? Ya. Jadi ini bisa ditampilkan kalau kita pakai Tableau server bisa ditampilkan langsung di Tableau servernya. Kemudian ini di Midwest seperti apa kondisinya? Di Northwest, di South seperti apa obesity problemnya? Kemudian secara di kampus ini untuk college-nya, college yang mana nih? Untuk yang engineering, admission, explore the distribution of score nilai mahasiswa. Oke. Kemudian gendernya cowok. Oke. Cowok ini dia average-nya 16,27. Kalau cewek skornya average-nya berapa? 16,40. Jadi Tableau bisa sampai ke sana ya. Economic. Ini untuk return, ini untuk stocks ya. Kalau yang memberikan return lebih tinggi, di mana yang memberikan return lebih tinggi? Oh, di sini nih kejadian tahun 1920. Di sini nih kejadiannya nih. Tahun 1921 dan 1930. Ya. Tapi kalau yang returnnya yang paling hancur terjadi kapan? Di tahun ini nih, 1920 dan 1947. Nah, itu terjadi return saham paling hancur. Kemudian stoknya tanggal transaksi dirubah deh, dipercepat. Ya, yang di ujung aja deh yang terdekat dengan saat ini. Nah, kemudian saya mau lihat Apple aja deh. Saham Apple aja. Oh, ini Apple. Ya. Dan ini dia sifatnya bisa real time scheduler Anda ya. Anda bikin scheduler. Oke, saya datanya Anda kan sudah koneksi dengan data stocks kan? Jadi Anda schedule setiap 1 jam data berubah, you can do it. Anda schedule setiap 1 bulan data berubah, you can also do it. Kemudian storms, ini laut ya. Jadi Anda melihat data BMKG ya. Tahun berapa Anda mau lihat? Tahun 2012. Di laut mana Anda mau lihat? East Pacific. Kemudian storm name apa yang Anda mau cari? Anda mau cari Aleta. Oke, ini dia. Terjadi tanggal berapa nih terjadi stormnya? Ini bisa ketahuan nih. Jadi storm Aleta di wilayah ini. Kemudian tanggal berapa terjadinya? Ya, kecepatan angin berapa? Storm tracking. Flight. Anda mau kapan terjadi tanggal penerbangan? Oke, tanggal 30 November.
Oke. Kemudian mau yang airline-nya apa? Logan, airport mana? Logan. Oke. Nih, siapa yang paling sering telat di Logan? Virgin Airlines. So very easy. Ya, asalkan data udah masuk, tinggal drag and drop. Ya. Ini yang tadi profitability kita udah bahas. Ya. So, nanti dengan adanya Tableau server, ini apa ini? Birth rate. Ini population. Oke, ini berapa jumlah penduduk di masing-masing kota gitu ya. Jumlah kelahiran. Oh, di India nih. Kelahirannya 1.200.000 orang ya. Cina 1,2 million juta ya, 1,2 juta orang kelahiran. Populasinya 1,2 million. Oh, sorry. 1,2 miliar populasi penduduk India. Miliar. Dan birth rate-nya 2,1%. China 1,3 miliar, 1,2%. So, ini kita bisa bikin bubble-nya ya. Dan kemudian health, ya, kesehatan, GDP, above threshold di sini, di bawah threshold GDP kita. Sekarang kita Indonesia turun GDP-nya sehingga kita menjadi negara dengan low income. Sebelumnya kita sudah middle income. Sekarang kita menjadi negara dengan low income. Kalah dengan Malaysia yang sekarang negara high income. Jadi orang sekarang akan cenderung cari kerja ke Malaysia. Karena di Malaysia orang high income, standarnya lebih tinggi dari Indonesia. Kenapa orang lari ke Singapura? Karena di Singapura dia high income country. Orang penduduk Indonesia low income. Kenapa? Low income. Karena ada omnibus segala macam. Ya. Jadi kebijakan sendiri yang juga membuat kita jadi low income country gitu ya. Dan lebih banyak memperkaya oligarki. Nah, ini menjadi kelihatan nanti. Kita bisa menganalisa sampai ke sana. Teknologi, ya, ekonomi. Sekarang GDP kita tahun 2012 kita mau negara mana? Amerika doang nih, Asia. Oke, di Asia. Di Asia dari tahun 2000 China, India, ya, Indonesia mana Indonesia? Ini Asia, Bangladesh, Indonesia mana? Nah, jadi kita bisa ngelihat Indonesia bagaimana GDP perkembangannya dibandingkan terhadap China, Japan, India dan sebagainya. Tourism, ya, mana negara yang turismenya internasional turismenya tertinggi, income? Wow, ternyata French, turismenya paling banyak, ya, konsumsi mereka di sana paling banyak. Ya, kemudian Anda kalau mau lihat Indonesia aja bisa nggak? Bisa, lihat aja Asia misalkan. Nah, Indonesia di berapa kita tourism income-nya? 6,3 billion US dollar. Oke. Kalah sama Singapura yang cuma negara seupil Jakarta, lebih kecil daripada Jakarta Singapura. Tapi pendapatannya 9,1 billion. Indonesia 6,3. Di bawah Singapura pendapatan pariwisata. Kemudian jadi kita bisa drag and drop ini semua. Ya, tinggal by design. Jadi membacanya jadi lebih tajam ya. Kemudian story. Oke. So, ini dashboard ini kemudian dipublish menggunakan Tableau server. Ya. So, dan ini biasanya digunakan oleh manajemen untuk melakukan kontrol dan identifying the problem. Apa menjadi identifier? Problem identification. Merah, kuning, hijau. Seperti sekarang Menteri Kesehatan dia pakai merah, kuning, hijau untuk melihat peta zonasi di Indonesia. Ya. Berapa tracing, berapa testing, segala macam. Itu menggunakan data BI. Data itu dikirim ke pusat dan itu dimasukkan untuk melihat performanya. Tapi sayang itu nggak di-share kepada masyarakat. Kalau nggak kita udah bisa kontrol tuh. Ternyata daerah gua merah karena ternyata dia testingnya nggak ada. Jadi atau dia hijau karena testingnya nggak ada.
dia merah karena testingnya banyak. So, jadi fungsi kontrol yang kita bisa lakukan menggunakan big data visualization. Any questions? So far so good? Kapish? Pronto. Oh, alright. Cool. Baik. Mirip dashboard berarti apa ini? Kenapa, Nana? Buatnya mirip dashboard ya. Memang dashboard. Ya, tetapi dia juga bisa untuk menggambarkan, memvisualisasikan data Anda juga. Ketika Anda bikin data clustering, ini cluster 1, cluster 2, cluster 3, Anda bisa membangun koordinatnya ya. Jadi saya coba untuk di Tableau sebentar ya. Tableau-nya sebentar www.tableau.com. Jadi Anda bisa melakukan analisa kepada membuat clustering model, clustering Tableau, clustering using Tableau. Nah, Anda bisa lihat nanti di gambar. Oke. Nah, misalkan begini. Oke. Jadi Anda bisa clustering model. Seharusnya satu lagi tugas nih untuk Anda pindahkan clustering model ke dalam Tableau-nya ya. Atau untuk UAS saja ntar. Oh, oke. Oke, ada error. Agak lama sih. Oke, no worries. Oke, kurang lebih oke. Agak hang. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar nggak? Terdengar Pak. Agak hang ini kayaknya. Halo. Oke. Agak hang. Keberatan. Mungkin kabelnya keberatan kali. Oke. So, ada yang ingin ditanyakan terkait data visualization? Kalau tidak ada yang ditanyakan, good. Berikutnya kita masuk untuk presentasi tugas-tugas kemarin. Ada yang mau maju presentasi? Pak, saya mau presentasi, Pak. Oke, Ulfa. Using